sampai 10 ini ya, trauma pada otak akibat kecelakaan? Tergantung keparahannya. Pada saat awal datang tadi tingkat kesadaran dan cedera apa yang terjadi, lesi apa yang terjadi pada otaknya, apakah ada perdarahan atau ada saraf otaknya yang rusak karena injury. Jadi gitu. Semakin kesadarannya semakin rendah, otomatis keparahannya semakin berat dan semakin bahaya justru. Selamat sore Sobat Kei. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga. Terkadang dampaknya bisa menyebabkan cedera yang serius sampai trauma yang menimpa berbagai anggota tubuh. Salah satunya yaitu otak. Trauma pada otak akibat kecelakaan akan berdampak signifikan pada kesehatan hingga kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, sangat penting buat kita memahami risiko dan dampak trauma pada otak serta bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Kali ini di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember, kita akan mengulas trauma pada otak akibat kecelakaan. Nah, di studio sekarang Iksan sudah ditemanin oleh Dr. Resi Prastikarunia SPBS MKetlin, dokter spesialis bedah syaraf Siloam Hospitals Jember, dan Mr. Muhammad Nurul Muflikin selaku Marketing Communication Siloam Hospitals. Selamat sore Dr. Resi, Mas Sore, Ikin. Mas. Selamat sore. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Sehat. Saya Iya. ketemu lagi personil baru Mas Ikin ya di Siloam Hospitals. Iya, ada satu lagi personel dokter baru maksudnya ya. Oh, yes, Iya. personel Iya, dokter. personel dokter. Jadi kebetulan kita sekarang nambah satu personel dokter baru, Iya. tepatnya di spesialis bedah saraf. Wah, Dokter jadi Resi. semakin banyak dong ya Iya, benar banget. personilnya. Otomatis layanannya juga akan semakin prima ya Iya, Mas ya. benar sekali. Dan sekarang total dokter spesialis di Siloam Hospital Jember ada 26 jenis spesialis. Oh. Ada ini nggak Mas? Mau buka dokter lain nggak Mas? Wah, itu nanti tunggu info lebih Info lanjutnya ya. di Instagramnya Siloam. Siap. Soalnya kalau misalkan buka lowongan dokter ya Mas ya, saya bisa jadi dokter cinta. Oh iya. Bercanda ya Sobat K ya. Hari ini kita membahas trauma pada otak akibat kecelakaan. Dokter Resi sebelumnya udah berapa lama nih di Siloam Jember? Kurang lebih 2 bulan kayaknya. 2 bulan ya, bulanan. dokter ya. Oke. Domisili sini atau luar aslinya? Asli Surabaya, Surabaya. domisili Lumajang, ya PP Lumajang Surabaya. Oh, PP Lumajang Jember. Ya, Siap, masih bisa diakses lah ya dok ya. bisa diakses. Dan ini kalau perjalanan jauh juga kita harus berhati-hati ya dok ya. Benar. Traffic aman tapi dok ya, Jember Lumajang itu. Alhamdulillah selama ini aman sih. Aman selama ini alhamdulillah ya dok ya. Tapi mungkin pernah menemui dok pada saat perjalanan ada insiden-insiden kecelakaan Iya, pernah. gitu. Pernah. Dan itu semua memang membuat kita akhirnya harus mawas diri Sobat Kay, selalu berhati-hati pada saat berkendara karena yang dikhawatirkan adalah dampak dari kecelakaan yaitu terjadi trauma pada otak seperti yang akan kita bahas kali ini. Kita mungkin mengawalinya dengan ini dulu dok ya, memahami apa sih fungsi otak di kehidupan sehari kita gitu. Jadi otak itu sebenarnya ukurannya kecil, nggak lebih besar dari beberapa organ yang lain, dan beratnya pun juga nggak lebih berat. Cuman dia memiliki fungsi yang krusial yaitu untuk kesadaran. Ya, untuk kesadaran di situ untuk fungsi-fungsi yang lain, fungsi seperti motorik, ya, untuk bergerak, untuk berpikir, memori, emosi, penglihatan, semuanya itu dari situ semua. Sentralnya juga ya dok, di Iya, kepala sebagai kita pusat ya. Dia termasuk susunan saraf pusat. Semisal terjadi kayak benturan ya yang diakibatkan kecelakaan, ini otomatis akan berpengaruh ya dok ya pada otak Pastinya. itu. Oke. Nah kita langsung menuju ke trauma pada otak nih dok. Seperti apa itu dok? Sehingga ketika seseorang setelah mengalami kecelakaan dia terdiagnosa ini trauma pada otaknya. Yang dinamakan trauma itu semua yang terjadi karena adanya force ya, ada gaya yang mengenai bagian kepala yang menyebabkan kerusakan di otak. Ya, jadi trauma pada otak itu dikategorikan sebagai tiga kategori. Ada cedera otak ringan, sedang, berat, itu tergantung dari
skor kesadarannya. Oke. Ya, kapan dikatakan ringan, sedang, berat itu ada penilaian tersendiri, dan setelah pasien itu mengalami kecelakaan dan trauma pasti akan kita lakukan asesmen ya untuk melihat derajat keparahannya, terus kita pemeriksaan fisik melihat fungsi-fungsi apa yang hilang pada pasien tersebut. Nanti akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau MRI atau pemeriksaan penunjang yang lainnya. Baik. Ada 3 klasifikasi nih, tadi cedera otak ringan, sedang, dan berat. Perbedaannya gimana nih dok antar ketiga klasifikasi ini? Dari tingkat kesadarannya, otomatis semakin ringan semakin baik prognosanya atau hasil akhirnya, semakin berat hasil akhirnya justru semakin berat juga. Jadi selain untuk mengkategorikan cedera otak, itu juga bisa sebagai kita nanti edukasi ke keluarga tentang hasil akhir yang diharapkan dari pengobatan, perawatan atau operasi. Gitu. Kita juga perlu tahu dok ya, seperti apa gejala-gejala orang setelah kecelakaan ya, dia mengalami trauma pada otaknya. Gejala setelah kecelakaan ya, jadi sebenarnya tergantung dari lokasi kecelakaannya tersebut sih. Kan ada banyak regional di otak, ada region frontal di sini, parietal, ya, temporal, occipital, itu tergantung dari di mana letak cederanya. Kalau biasanya memang paling sering itu kecelakaan itu adalah pada temporal sini, karena memang kalau kita lagi berkendara, naik motor contohnya ya, pasti kan kalau kecelakaan kan refleks kita akan selalu memiringkan badan ke kanan atau ke kiri kan, kan jarang kita refleksnya malah menjatuhkan ke depan atau ke belakang. Jadi memang paling sering itu lokasinya di kanan dan kiri, entah di parietal itu di sisi atas atau temporal di sisi bawah. Kalau memang terkenanya di atas di parietal, itu mungkin bisa gejala pasca trauma itu bisa kelumpuhan motorik, tergantung kalau sisi otak sisi kanan dia mengatur fungsi gerak kiri, otak begitu pun juga sebaliknya. Fungsi bicara juga bisa terganggu ya, fungsi bicara, memori juga bisa terganggu. Kalau itu di sisi parietal dan temporal. Kalau di frontal mungkin gangguan emosi, gangguan kognitif, ya. Kalau di sisi belakang mungkin gangguan penglihatan. Sebenarnya tergantung dari lokasinya. Hanya pada kecenderungan orang itu kan ketika dalam posisi jatuh itu dia di samping kiri atau kanan ya dok ya? Ya, cenderung lebih memiring. Ya. Ketika dia jatuh refleksnya pasti ke kanan atau ke kiri. Atau gitu ke kan. kiri. Jadi lebih secara statistik paling sering memang di Sebelah kanan temporal atau dan kirinya. parietal ya itu. Oke, gejala-gejalanya ini termasuk udah tandanya ya dok ya berarti ya? Kelumpuhan motorik, kemudian fungsi bicara yang terganggu, memori ini berkaitan sama ini ya dok ya, hilang ingatan gitu ya? Iya mungkin bisa short term memory, long term memory itu juga bisa terganggu. Oke. Tapi yang jelas itu sih selain itu adalah biasanya kalau emang parah gejalanya ya kesadarannya menurun. Kesadarannya menurun. Ya, Baik. Penglihatan juga bisa terganggu ya dok ya? benar bisa terganggu. Itu bisa sebagian atau mungkin total dok? Bisa sebagian bisa total tergantung dari kerusakan yang terjadi pada saat awal. Kalau kerusakan yang terjadi itu parsial mungkin bisa kembali. Tapi kalau kerusakannya total hampir mungkin tidak bisa kembali. Hati-hati ya mas ya. Makanya itu kita harus selalu hati-hati ya ketika Bener. kita berkendara, karena kan kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja gitu ya. Tanpa kita duga-duga, kadang hal itu bisa saja terjadi pada siapapun. Apalagi kalau kita melihat data angka pengendara yang mengalami kecelakaan itu cukup tinggi di Indonesia khususnya. Nah, ketika hal-hal tersebut misalkan terjadi, kadang-kadang kan kita panik duluan nih mas Iya, ya. benar. Orang di sekitar kita yang mungkin mengalami kecelakaan ya, sebaiknya kita kemana dulu nih? Mungkin ada solusi terbaik dari Siloam Hospitals nih. Ya, jadi buat Sobat K barangkali di perjalanan nih atau dimanapun Sobat K berada, ketika ada sebuah kecelakaan di jalan, Sobat K jangan panik. Jadi yang perlu ditangani atau yang perlu dilakukan oleh Sobat K adalah dengan menghubungi emergency
di vaskes terdekat gitu. Dan kalau di emergency Siloam Hospital Jember, Sobat K bisa langsung menghubungi di nomor 0331 2861 911. Itu untuk nomor emergensinya Siloam Hospital Jember. Dan untuk emergency Siloam Hospital Jember, kita juga menyediakan penjemputan ambulan gratis, Mas Iksan. Iya. Jadi untuk radius maksimal 10 km dari Siloam Hospital Jember, nanti dari ambulans Siloam Jember akan langsung menjemput di tempat kejadian kecelakaan tersebut. Dan ketika ambulans itu datang ke tempat kejadian tersebut, itu di dalam ambulans juga ready dari dokter dan juga perawat gitu. Jadi harapannya penanganan itu sudah kita lakukan ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jadi tidak harus menunggu sampai di rumah sakit dulu baru ditangani gitu. Jadi waktu di perjalanan menuju ke rumah sakit itu dokter dan juga perawat menangani pasien Langsung tersebut pasien, ya. gitu. Iya. Baik, nah ini dia Sobat K, emergency call atau kontak emergensinya Siloam harus di save 0331 2861 911, atau kalau bingung nih kan mungkin kelupaan ya Mas ya, itu paling gampang 1500 911 aja ya. Itu. Bisa lewat situ, dan nanti fasilitas ambulans yang diberikan oleh Siloam Hospitals itu sudah termasuk ada tim medisnya di sana dengan berbagai peralatan juga ya Mas ya. Jadi Dan itu penanganannya peralatannya lengkap sekali. bisa Dan- langsung ya Mas. Iya, ya, dalam benar situ. banget. Dan ini Mas Ihsan, jadi di ambulans Siloam Hospital Jember yang dimiliki Siloam Jember, itu di dalam ambulansnya peralatannya sangat lengkap. Oke. Jadi orang-orang itu biasanya mengistilahkan ambulansnya Siloam Jember itu sebagai rumah sakit berjalan. Oh. Seperti itu, karena memang kalau di ambulansnya yang dimiliki Siloam Jember itu di dalamnya sangat lengkap sekali peralatannya. Luar biasa. Gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya pembahasannya mengenai trauma pada otak akibat kecelakaan. Buat kamu yang masih dengerin KI Radio atau sekarang lagi nonton nih di YouTube channel, sambil berkendara kan bisa tuh ya nonton YouTube-nya atau dengerin radio. Tapi ingat, selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan ya. Kembali lagi di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember yang bisa Sobat K tonton juga di YouTube channel KI Radio. Kalau ketinggalan nih konten-konten sebelumnya, silakan langsung aja ke YouTube channel, boleh di KI Radio atau di Siloam Hospitals Jember. Tentunya Sobat K, karena sekarang masih sehat-sehat ya, masih dengerin kita sambil menikmati hidup karena memiliki kesehatan yang paripurna, tapi sebaiknya adalah selalu dicek ya Mas ya. Iya, Khawatir kan ternyata dalam tubuhnya ada satu indikasi yang tidak terlihat gitu loh. Dan ini juga sangat penting ya buat kita semuanya untuk selalu cek kesehatan gitu. Kalau berbicara mengenai cek kesehatan Mas Iksan, jadi di Siloam Hospital Jember juga menyediakan medical check up. Dan kebetulan ini lagi ada promo juga buat Sobat K yang ingin memeriksakan kesehatannya, medical check up di Siloam Hospital Jember. Sekarang lagi ada promo 20%. Jadi Sobat K bisa langsung mengakses promo tersebut di aplikasi My Siloam seperti itu. Jadi buat Sobat K yang masih belum mempunyai aplikasi My Siloam, segera download di Play Store maupun di App Store seperti itu. Menarik ya 20%. Iya. Ini berlaku ada jangka waktu Mas, mungkin karena 10-10 nih. Ada jangka waktunya. Oh, ada Iya. jangka ya. Jangka waktunya sekitar sampai akhir bulan Oktober. Oh, sampai akhir Iya. Oktober. Jadi nggak perlu ini ya, takut kalau ini kan 10-10 nih sekarang ya Mas Iya. ya. Lagi 10-10, nggak berlaku cuman hari ini, tapi bisa nih sekarang medical check up dulu, besok ajak keluarga Iya, ya. benar banget. Nanti sampai dengan akhir Oktober. Yang jelas secepatnya ya Mas ya untuk Iya, medical benar check banget. up ini. Dan di Siloam Hospital Jember juga menyediakan medical check up-nya home care. Jadi bisa dipanggil di rumah. Itu juga bisa memudahkan buat Sobat K kalau oh aku males nih untuk mau MCU di MCU. rumah sakit langsung, bisa langsung hubungi di nomornya customer service kita. Oke. Gitu.
Kalau misalkan pengen tahu nomor customer service-nya, langsung aja cek di Instagram @silomjember Sobat K, atau nanti bakal dibocorin juga sama Mas Ikin ya. Lanjut lagi pembahasannya, tapi sebelumnya kayaknya kita ke ini dulu ya Mas ya. Tadi kan sempat disinggung oleh Dokter Resi nih mengenai MRI dan CT scan itu ya yang akan biasanya dilakukan untuk melakukan diagnosis pada pasien yang setelah kecelakaan itu ya. itu. Nah, ini bagaimana Mas untuk layanan di Siloam ini? Oke, kebetulan di Siloam Hospital Jember radiologi kita, layanan radiologi kita juga menjadi salah satu layanan unggulan, Mas Iksan, karena di Siloam Hospital Jember mempunyai MRI itu sebesar 1,5 Tesla. Dan ini juga menjadi salah satu rumah sakit yang mempunyai besaran MRI terbesar se-area Tapal Kuda gitu. Jadi makanya rumah sakit se-area Tapal Kuda biasanya itu merujukkan pasiennya ke Siloam Hospital Jember seperti itu. Selain itu kita juga mempunyai CT scan sebesar 64 slice ya. Jadi slice-nya sudah banyak, jadi itu juga bisa memudahkan untuk mendiagnosis atau mengetahui penyakitnya itu apa gitu. Karena kalau kita mengistilahkan ketika kita ada kue kita kasih tusuk gigi atau jarum pentul nih misalnya. Nah, ketika kue tersebut dipotong sebanyak 64, maka potongan itu kan otomatis akan kecil-kecil. Jadi ketika kue tersebut dipotong kecil-kecil, maka semakin mudah kita menemukan tusuk itu tadi atau jarum pentul di dalam kue tersebut. Itu juga terjadi di CT scan kita gitu. Jadi 64 slice bukan banyak ya. Bisa lebih kita ketahui ya bagaimana Benar. permasalahan kesehatan apa yang dihadapi nih pada saat ini. Baik, kembali lagi kita masih membahas soal trauma pada otak akibat kecelakaan. Seberapa bahaya jadi ya Dok ya kalau kita range-kan 1 sampai 10 ini ya, trauma pada otak akibat kecelakaan. Tergantung keparahannya pada saat awal datang tadi, tingkat kesadaran dan cedera apa yang terjadi, lesi apa yang terjadi pada otaknya, apakah ada perdarahan atau ada saraf otaknya yang rusak karena injury. Jadi gitu, semakin kesadarannya semakin rendah, otomatis keparahannya semakin berat dan semakin bahaya justru. Oke. Kita spill lagi sedikit pembahasan yang sebelumnya, penyebab atau apa yang menyebabkan trauma pada otak setelah orang mengalami kecelakaan itu, Dok. Jadi setelah orang kecelakaan jatuh, ada benturan ya, ada gaya pada force pada otaknya, pada kepalanya. Yang pertama sebenarnya yang paling gampang kalau pada perdarahan epidural, jadi ada namanya epidural hematom, itu perdarahan di lokasi di mana gaya itu terjadi. Dia terkena di kanan, ya mungkin akan di kanan aja gitu. Jadi namanya direct injury, ya, yang impact-nya itu sesuai lokasi perdarahannya. Yang kedua itu ada yang namanya itu indirect injury. Jadi dia karena ada gaya, terus disertai selain ada gaya, dia juga mungkin dalam kecepatan yang tinggi. Jadi setelah gaya itu terjadi, habis itu kecepatannya tinggi, otomatis yang awalnya dia akselerasi, ya cepat jadi deselerasi, jadi melambat. Jadi otak itu di dalam itu terguncang. Jadi selain ada gaya yang terkena, otak yang di dalam juga terguncang. Jadi kasarannya memar di dalam otaknya itu juga bisa terjadi injury. Yang ketiga mungkin selain ada injury dan akselerasi deselerasi itu ada kalau misalnya pasiennya itu terputar rotasi. Jadi karena dia terputar kepalanya seperti itu, jadi sarafnya itu yang awalnya seperti ini itu bisa stretch, ya semakin meregang terus putus. Itu saraf otaknya itu. Jadi yang mungkin ya gambarnya seperti itu sih. Oke. Kalau tadi mungkin kurang lebih ke pengendara motor nih ya Dok ya. Kalau pengendara mobil nih ketika mereka mengalami kecelakaan, itu kan kadang kepalanya terbentur ke depan tuh ya Dok ya. Nah itu bisa juga nggak memungkinkan terjadi trauma pada otak? Bisa, yang tadi itu mungkin kalau pengendara motor pakai helm ya, ya mungkin bisa mengurangi direct injury-nya tadi yang trauma langsung. Kalau pada pengendara mobil kita pakai sabuk, tapi kan setelah mobil itu tabrakan contohnya ya, kan otak kepala itu kan akan maju mundur. Itu tadi itu ada mekanisme akselerasi deselerasi. Yang awalnya kan kita cepet nih naik mobil, terus tiba-tiba berhenti kan pasti gini. Ya itu ada terjadi. Goncangan aja ya Dok ya. Benar, goncangan di kepalanya. Gitu.
Ya, Baik, itu baik. bisa menjadi injury juga di otaknya. Kalau diperhatikan dok, standar keamanan orang menggunakan helm ber-SN itu nggak cukup ya dok ya untuk menjaga resiko itu ya mungkin ya. Yang jelas kan mengurangi resiko. Mengurangi ya. lah Cuman ya. kan ya hari buruk itu kan nggak ada di kalender ya. Ya kita tetap harus berhati-hati. Kita berhati-hati pun juga orang lain pun juga kadang ada yang nggak berhati-hati. Ya. Dampaknya sehingga ke kita ya. Ya saling lah intinya. Iya. Saling hati-hati. Mau Begitu naik juga dengan ini ya, mobil juga ya. Iya. Sudah kenakan seat belt ya. Tapi masih aja bisa maju mundur tadi ya. Oke, tapi itu adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko setidaknya dok ya. Mengurangi resiko supaya kalau dalam perjalanan, semisal nih terjadi kecelakaan, ya mudah-mudahan lah tidak sampai terjadi trauma pada otak. Nah, dampaknya pada kehidupan sehari-hari nanti akan seperti apa dok, trauma pada otak ini? Kalau kerusakannya total, ya mungkin akan kehilangan fungsi ya tergantung dari lokasinya tadi. Ada beberapa yang lumpuh, ya kalau memang sudah kerusakan total. Ada beberapa yang tidak bisa berbicara, ya ada beberapa yang tidak bisa melihat, yang ingatannya hilang, gangguan emosi tergantung dari lokasinya itu sangat berpengaruh. Apalagi semisal terkena di otak sebelah kiri karena populasi manusia di Indonesia itu paling banyak dominannya itu otak kiri. Jadi ketika otak kiri yang terkena itu quality of life-nya setelah pasca cedera itu pasti akan sangat terganggu sih. Penanganan seperti apa dok biasanya akan diberikan nih oleh tim medis terhadap orang yang mungkin setelah dia didiagnosis mengalami trauma pada otaknya? Yang pertama tetap kita harus menstabilkan jalan nafas dan paru-paru ya. Jadi airway, breathing, circulation itu. Airway itu jalan nafas, breathing itu pernafasan dan sirkulasi itu perfusi darah. Sirkulasi darah itu tetap harus kita stabilkan. Semisal pasiennya mengalami sumbatan jalan nafas, kita bebaskan sumbatannya, terus kita secure itu diamankan agar jalan nafasnya tetap terjaga. Yang kedua, kita berikan oksigenasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kita perbaiki masalah sirkulasinya, kita pasang infus, kita stop perdarahannya aktif. Baru setelah itu kita tangani otaknya, karena otak itu organ penting kedua setelah paru dan ketiga. Setelah paru dan jantung baru otak gitu. Jadi tetap paru sama jantung ini nomor 1 dan 2 gitu ya. Setelah ini selesai baru kita ke otaknya nanti. Setelah trauma terjadi, setelah kita resusitasi stabil, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang tadi seperti CT scan atau MRI. Tapi pada trauma memang paling ideal itu CT scan karena lebih murah dan lebih cepat. Gitu. Baik, itu tadi ya Sobat K penanganan yang tepat nih bagi seseorang yang mengalami trauma pada otak akibat kecelakaan. Dan ini semua pelayanannya bisa Sobat K dapatkan di Siloam Hospitals ya Mas Ikin ya. Di Siloam Hospitals Jember bisa langsung menyediakan, termasuk ketika mungkin mengalami insiden yang cukup serius dan harus dibawa oleh ambulans. Nanti di ambulans itu juga sudah tersedia nih layanan medis yang bisa langsung lebih cepat untuk membantu penanganan pada seorang pasien. Perlukah dok sampai dilakukan tindakan operatif gitu dok? Kalau memang indikasi perlu. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang konservatif yang tidak indikasi, kita cukup perawatan, kita bantu obat-obatan, kita bantu mekanikal dan lain-lain. Tapi ada juga yang perlu tindakan operasi. Semisal memang penurunan kesadarannya sudah rendah gitu ya, kesadarannya sudah turun dan dari pemeriksaan fisik pun ditemukan tanda-tanda defisit neurologis, ya mungkin lumpuh separuh, tidak bisa bicara dan lain-lain. Ditambah dengan dipastikan dengan pemeriksaan penunjang ada perdarahan yang tebal, luas, itu mungkin perlu dilakukan tindakan operasi. Baik. Nah nantinya Sobat, kita juga perlu mengetahui nih, apakah kondisi pasien akan sepenuhnya pulih setelah dilakukan tindakan medis akibat atau pada pasien yang mengalami trauma pada otaknya akibat kecelakaan. Nanti ya kita akan bahas lengkapnya dalam BTS di sesi yang berikutnya.
Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kita masih membahas tentang trauma pada otak akibat kecelakaan bersama Dr. Resi Prastikarunia SPBS MKet Clean, dokter spesialis bedah syaraf Siloam Hospitals Jember. Tentu Sobat K mungkin sudah pengen tahu nih Mas, jadwalnya Dr. Resi ini kapan aja? Ya, jadi buat Sobat K yang ingin memeriksakan kesehatannya ke Dr. Resi, beliau praktek di Siloam Hospital Jember di hari Rabu, tepatnya di jam 18.30 sampai jam 20.00. Itu. Jadi buat Sobat K yang mau memeriksakan kesehatan ke poli rawat jalan di Siloam Hospital Jember, bagi pengguna BPJS bisa melakukan reservasi di aplikasi JKN Mobile. Buat non BPJS bisa melakukan reservasinya di aplikasi My Siloam. Benar sekali, dan reservasi lewat metode ini itu lebih mudah lagi ya Mas ya. Benar banget. Kan nggak perlu musing-musing mikirin antriannya Iya. ya. Jadi udah bisa langsung nih ketika mau reservasi ya, boleh lewat aplikasi JKN Mobile atau bisa juga lewat Siloam Hospitals Jember. Oke, kita masih membahas mengenai trauma pada otak. Sebenarnya ngeri sih Mas ya bahasannya hari ini, tapi mau gimana lagi kan ya. Karena hal seperti ini juga kita harus terbuka banget dong sama masyarakat yang biasanya mungkin berkendara jarak waktu paling dekat tuh cuman ke warung depan ya. Nggak usah pakai helm. Kita kan nggak tahu resiko ya. Resiko itu tiba-tiba mungkin radius cuman 1 meter doang ya, atau 30 cm dari jarak kita berdiri aja, nggak ada yang tahu mengenai hal seperti itu Sobat K. Jadi sangat penting untuk selalu menjaga diri dengan standar keamanan yang bisa kita lakukan nih, baik bagi pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4. Membahas mengenai trauma pada otak. Nah, ketika tadi sudah dilakukan penanganan medis yang tepat oleh tim medis tentunya, ini apakah nanti kondisi otak pasien akan bisa sepenuhnya pulih dok, seperti pada saat awal nih? Bisa pulih seperti pada saat awal, ya tergantung bentuk perdarahannya dan lokasinya sih. Kalau seumpama dia hanya ada di luar otak, ya di luar. Jadi kulit itu kan, kulit, tulang kepala, lapisan otak itu kan melindungi otak ya, karena otak itu organ yang sangat penting. Jadi kalau perdarahannya itu di lokasi yang di luar otak, jadi di antara tulang dan lapisan otak itu banyak yang bisa kembali seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau perdarahannya itu lokasinya sudah di bawah lapisan otak dan akhirnya mengenai otak secara langsung, itu mungkin akan ada gejala-gejala atau sequel yang bisa terjadi setelah trauma. Setelah trauma, biasanya bentuknya seperti apa nih dok biasanya? Tergantung lokasinya juga. Tergantung lokasinya juga ya. Ya. Yang terparah deh dok, mungkin kita boleh tahu nih. Yang paling parah itu sampai mungkin tidak bisa berinteraksi, mengangkat tangan kaki tidak bisa. Dia sadar, tapi diajak komunikasi tidak nyaut gitu. Tangan kakinya namanya vegetative state ya. Jadi fungsi otaknya mungkin sudah tidak berfungsi, tapi dia masih sadar gitu. Jadi sampai tidak bisa ngapa-ngapain, itu harus benar semua perawatan dibantu sama keluarga, tidak bisa mandiri. Gitu. Itu dia ya, yang harus ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk tidak sampai terjadi ya hal tersebut nih Sobat K. Dan mengenai tindakan medis ya dok ya, untuk seorang pasien yang terjadi trauma pada otaknya, apakah mungkin kan juga nih keluarga bisa mendukung selama masa pemulihan dok? Sangat dibutuhkan support dari keluarga sih, karena kan setelah dari rumah sakit lakukan perawatan, setelah itu kan dilanjutkan rehabilitasi ya. Itu selain dari dokter rehab medik, selain dari fisioterapis, otomatis keluarga, support dari keluarga, bantuan dari keluarga untuk nanti melanjutkan perawatan di rumah itu sangat diperlukan, sangat penting untuk mengoptimalkan kondisi pasien. Oke, ada kemungkinan komplikasi mungkin yang bisa terjadi dok pada pasien ini setelah dia mendapatkan penanganan medis itu? Kemungkinan terburuk lah ya kita bicaranya. Paling buruk ya kemungkinannya ya kecacatan dan kematian. Ya, jadi komplikasi yang terjadi ya seperti lumpuh, hilang ingatan, tidak bisa bicara itu. Itu cacatnya cacat sebagian atau tetap total mungkin biasanya?
Kalau kerusakannya sudah total, mungkin akan permanen seperti itu. Tapi kalau kerusakannya parsial, nanti setelah perawatan dan pengobatan bisa dioptimalkan dengan rehabilitasi itu tadi. Harapannya setelah kita lakukan pengobatan dan tindakan, pasca perawatan dan operasi kita lakukan rehabilitasi, harapannya bisa membaik perlahan-lahan. Oke. Padahal kalau kita lihat ya itu kan yang terkena hanya otaknya aja ya dok ya. Tapi dia bisa langsung ya berpengaruh sama anggota tubuh yang lain. Karena seperti yang tadi dokter Resi sampaikan, otak itu organ ketiga ya yang terpenting ya, setelah jantung dan setelah paru. jantung dan paru. Oh iya Mas, waktu itu kan sempat cerita katanya sempat ngelihat ini ya prosedur pembedahan otak ya. Benar banget dan itu sangat mengerikan sih. Oh, Iya, Mas. oke. Jadi pentingnya kita harus selalu berhati-hati ketika Menjaga diri nih pada Iya. saat berkendara tentunya. Dan tapi sebenarnya Sobat K tidak perlu khawatir ketika mungkin ada anggota keluarga atau kerabat yang mungkin mengalami permasalahan kesehatan, yang mengalami kecelakaan. Langsung saja Sobat K bisa memberikan atau mengarahkan ke Siloam Hospitals Jember karena penanganan medis dengan secara sangat komprehensif itu bisa dilaksanakan di sana. Mungkin boleh kita share lagi nih Mas untuk emergency kontaknya Mas. Oke, untuk emergency Siloam Hospital Jember, Sobat K bisa langsung menghubungi di nomor 0331 2861 911. Dan nanti ada dari tim kami yang akan langsung datang ke tempat kejadian tersebut. Oke. Iya. Sebelum kita masuk ke sesi mitos dan fakta ya dok ya, tips apa saja nih dok yang bisa kita lakukan supaya bisa mencegah trauma pada otak ini? Tetap memakai semua yang standar ya, yang SNI ya. Kalau pengendara sepeda motor ya memakai helm, mungkin pakai jaket pelindung kali ya atau apapun itulah. Terus kalau pengendara mobil ya Seatbelt ya. seatbelt ya, karena itu. biasanya orang-orang kan takutnya itu karena ditilang polisi ya, padahal itu kan keamanan diri sendiri ya. Iya Diri sih. sendiri padahal itu ya. Benar. Ya, berhati-hati dalam berkendara. Kan ada larangan nggak boleh di atas 100 kalau di jalan tol ya. Terus ya yang paling penting sih ya berdoa sih. Iya emang ya. Benar banget. Jadi sebelum melakukan apa-apa harus berdoa terlebih dahulu. Iya berdoa terlebih dahulu. Tapi kalau udah berdoa tetap dong ya harus patuh ya. Iya, benar. Sama ini ya regulasinya atau bagaimana standar keselamatan dalam berkendara itu harus tetap diterapkan. Jangan lupa Sobat K, kamu juga bisa nih mengikuti konten-konten BTS yang sebelumnya, episode sebelumnya di YouTube channel K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Nantinya kita akan mengulas lagi beberapa pernyataan ya. Pernyataan ini sebenarnya masuk dalam kategori mitos atau masuk dalam kategori fakta. Tetap di BTS berbagi tips sehat. Terima kasih Sobat K masih mengikuti BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sekarang sudah masuk di segmen yang terakhir yaitu mitos atau fakta sebenarnya. Nah ini ada 5 pernyataan, jadi nanti dokter bisa jelaskan ini mitos atau fakta. Boleh nanti ada penjelasan sedikit ya dok ya. Nah beberapa mungkin tadi sempat masuk dalam pembahasan di sebelumnya, tapi it's okay, ada yang bisa jadi kelewatan tadi. Yang pertama, trauma pada otak menyebabkan amnesia dok. Fakta, karena tergantung dari lokasi traumanya, semisal dia mengenai daerah yang mengatur fungsi ingatan ya, itu bisa terjadi amnesia retrograde atau yang lain-lain. Selain amnesia mungkin short term memory, long term memory itu juga mungkin bisa terganggu. Tergantung dari tingkat keparahan dan lokasi injury-nya di mana. Siap. Jadi ini fakta ya Sobat K, trauma pada otak menyebabkan amnesia. Yang berikutnya, pria lebih berisiko mengalami trauma pada otak. Pernyataan ini mitos atau fakta dok? Sebenarnya boleh nggak jawab mitos atau fakta ya? Boleh juga dok. Iya. Boleh. Kecenderungan sebenarnya, karena pria kan mungkin lebih ugal-ugalan ya.
Pada saat nyetir ya dok ya. Iya. Oh. Kalau lebih beresiko sebenarnya resiko antara pria dan wanita itu sama gitu. Cuman aja. kalau dilihat pria kan lebih sering bekerja dibanding wanita. Ya, ini bukan ini ya. Stereotip. Bukan. Ya bukan stereotip ya. Cuma kan memang pria kan yang pencari nafkah ya. Iya. Ya. Jadi resiko untuk terjadi kecelakaan pada saat berkendara itu juga pasti lebih tinggi pria gitu. Tapi secara statistik sama pria dan wanita sebenarnya. itu sama. Lebih kecenderungan aja. Ya ugal-ugalannya itu tadi ya. Ugal-ugalan buru-buru Iya. gitu. Dikejar apalagi tiba-tiba istri udah narget ya kan ya. Jadi ya mungkin fakta ya. Bisa lah ke situ. Yang ketiga, trauma pada otak dapat menyebabkan tumor otak, dok. Ini ada kecenderungan juga sebenarnya. Kecenderungan juga Jadi, sebenarnya. bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Enggak ada kaitannya langsung, tapi ada yang pernah mereportkan case report itu kalau setelah terjadi trauma itu mungkin ada sel-sel di otak yang terganggu, sel-sel yang mengatur, sel-sel onkogen terganggu, mungkin bisa terjadi tumor setelahnya. Cuman ini sangat jarang sekali. Jadi fakta tapi jarang terjadi. Jarang terjadi. Oke, berikutnya, trauma pada otak dapat disembuhkan dengan tindakan paliatif, dok. Kalau keparahannya sangat berat tapi tidak indikasi operasi, ya, semisal tidak ada perdarahan di dalamnya, tidak bengkak otaknya, tapi sel-sel sarafnya rusak, itu bisa dilakukan pengobatan paliatif, gitu. Jadi tanpa operasi, dengan obat-obatan tentunya. Dan palliative care ya kita mengoptimalkan yang bisa dioptimalkan ya. Ini fakta atau mitos ya itu jadinya ya. Bisa ke fakta sama bisa ke keduanya. mitos. mungkin Bisa Iya. keduanya ya. Dan ini mengacu lagi pada tingkatan ini keparahan. Keparahannya dan lokasi perdarahannya dan jenis perdarahannya dan jenis kerusakannya, apakah sel saraf yang rusak atau terjadi perdarahan sehingga otaknya bengkak dan menekan otaknya itu. Kalau perdarahan atau bengkak itu mungkin harus operasi. Tapi kalau terjadi kerusakan pada sel saraf dengan pengobatan dan paliatif mungkin bisa. Baik. Terakhir nih dok, trauma pada otak dapat kambuh sewaktu-waktu. Mitos sih. Jadi trauma kan terjadi karena benturan ya. Dia kambuhnya kalau memang dia kecelakaan lagi ya, bukan ini mungkin lebih ke kambuh ininya dok, mungkin kerusakan sarafnya itu. Setelah dia dapat penanganan medis ya, setelah itu mungkin bisa dinyatakan pulih, tapi suatu ketika ada terjadi kerusakan kembali gitu dok. nanti pada degeneratif bisa terjadi, tapi seiring bertambahnya usia ya, degeneratif kan terjadi kalau sel-selnya sudah mulai menua gitu. Jadi bertambahnya usia mungkin bisa terjadi degeneratif, bukan kambuh, tapi Oke. terjadi degeneratif. Baik. Sudah terjawab ya Sobat K beberapa mitos dan fakta seputar trauma pada otak. Kalau mungkin nih Sobat K pengen konsultasi lebih banyak lagi dengan Dokter Resi, bisa ikutin jadwalnya ya Mas Iya, ya. benar Kapan banget. tuh Mas? Untuk jadwal praktek dari Dr. Resi di hari Rabu, tepatnya di jam 18.30 sampai jam 20.00. Itu. Oke, siap. Mas Ikin mungkin ada informasi tambahan lagi nih. Untuk informasi tambahan mungkin sekedar mengingatkan aja sih Mas ya. Jadi buat Sobat K yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, itu bisa langsung melakukannya di Siloam Hospital Jember, bisa melakukan medical check up, dan kebetulan saat ini lagi ada promo nih, medical check up sebesar 20% yang sudah tersedia di aplikasi My Siloam. Dan jangan lupa menulis nomornya emergensinya Siloam, yaitu di 0331 2861 911. Siap. Dari pembahasan kita mungkin ada conclusion yang mau disampaikan Dokter Resi. Jadi ya selalu berhati-hati dalam berkendara ya. Kalaupun naudzubillah min dzalik terjadi kecelakaan, segera hubungi vaskes terdekat ya, sehingga bisa diberikan penanganan yang komprehensif. Oke.
Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Dokter Resi waktunya, Mas Ikin juga terima kasih. Wah, ini banyak banget juga informasi tentang Siloam Hospitals Jember pelayanannya, termasuk juga karena pembahasan kita mengenai trauma pada otak akibat kecelakaan. Ini justru akan semakin buat kita waspada, Sobat K. Pada saat berkendara harus terus berhati-hati, selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas, menerapkan standar keamanan yang tepat. Tapi yang namanya resiko memang tidak ada yang tahu kapan itu bisa terjadi. Ketika resiko itu terjadi, Sobat K harus mendapatkan pelayanan medis di tempat yang tepat, yaitu bisa ke Siloam Hospitals Jember. Semoga bisa lanjut lagi obrolannya nanti di lain waktu ya, Siap. Mas Ikin. Nah, Dokter Resi, kalau Mas Ikin nanti bisa ketemu lagi kan 2 minggu lagi ya. Kalau Dokter Resi nanti belum tentu nih ya, bisa kapan lagi, mungkin masih ada jadwalnya yang lain lagi, nanti bisa buat on cam nanti dengan kita. Terima kasih banyak sekali lagi kehadirannya, dan Sobat K juga terima kasih banyak sudah menyimak BTS kali ini. Untuk konten-konten sebelumnya langsung bisa cek kembali di YouTube K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Selamat sore, sampai jumpa.